pengawasan pengurus dan anggota Al-Mar'atus Sholihah Masjid Agung Kabupaten Ciamis yang tetap setia, yang tetap kompak walau cuaca yang kurang mendukung. Perlu saya sampaikan kepada yang hadir hari ini, Bapak Yayan Hidayat SIP dari Kesbangpol dan Bapak Muhammad Ijulin MSI dari PPWK, dari FKB, dari Uniga, bisa semuanya, dari Sekretariat MPR DPR RI bisa juga. Jangan lihat kecilnya, tapi jangan lihat mudanya, tapi wawasannya luar biasa. Itulah pemuda harapan bangsa, walaupun sudah dari Bapak tentunya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir silaturahmi sekaligus kita undang memberikan wawasan kepada ibu-ibu ahli pengawasan Al-Mar'atus Sholihah, ibu-ibu tetanggalu. Perlu saya sampaikan kalau yang kelompok ini semuanya ada 69 kelompok, Pak, di kelompok. Kalau kemarin di kelompok masuknya kelompok ganjil genap dengan situasi pandemi COVID, tidak hanya di jalan saja Pak Polisi punya ganjil genap, di Al-Mar'atus Sholihah juga punya ganjil genap. Kelompok ganjil hadir di Selasa ganjil, kelompok genap hadir di Selasa genap. Untuk mulai beberapa minggu yang lalu kita sudah tidak menggunakan ganjil genap lagi. Kita alhamdulillah level kita sudah level 2. Mudah-mudahan esok lusa aman, nyaman dan damai. Kita bisa duduk tanpa jaga jarak dan tanpa masker yang kita harapkan. Indonesia khususnya Ciamis pun mudah-mudahan semuanya aman, sehat yang kita harapkan bersama-sama. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita, teman kita, guru kita, sesepuh kita, Ibu Hadah ini, ibu dari teman kita Pak Yudin di FI, Ibu Jeti atau Pak Dr. Iman NSOP yang sudah meninggalkan kita bersama-sama. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dihamdulillah sada muda yang kalpatanana, husnul khatimah, ahli surga tangtosna. Dan sadaya, mudah-mudahan diumumkan ke pembawa acara, semoga hanya satu, tidak menambah. Tapi kemarin ada anggota kita istri Pak Dudung, kelompok saudara kemarinnya, kelompok 8. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dihamdulillah sampai yang kelapatan. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khusus aku kanggo tedamang nyuwun doa kepada di operasi Nain Anissa putra Ibu Hajah Ida Agus di Sampir. Teras kedua anak khusus kanggo Ibu Hajah Iyati istrina Pak Haji Nanas Singgih ayeuna nuju di rumah sakit Bandung barunas dalam keadaan drop-nya Bu 70%. Mudah-mudahan dipasya kegiatan khusus kanggo pengurus Ibu Hajah Yuyu kirang sehat kamari ka yang mudah-mudahan teras damai. Dan yang lainnya yang tidak bisa untuk persatu saya sebutkan, Bung ahli pengawasan Al-Mar'atus nanti insya Allah diumumkan oleh Ibu pembawa acara. Dan khusus kanggo pamak sadaya kurang-kurang sadaya cita-cita kita, kemudian kita mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mudahkan, Allah gambilkan. Mudah-mudahan Indonesia aman, pemimpin kita pada jujur, pemimpin kita pada adil, sehingga kita semuanya mendapatkan kesejahteraan dan keadilan, hidup di Tatanggalu Ciamis, di Indonesia khusus umumnya dalam keadaan aman nyaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
berhasil. Kamu paksa dan cita-cita itu kamu ibu mudah-mudahan dikabul, dikabulkan dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak kembali baik dari Kesbangpol maupun dari PPBK yang hari ini akan memberikan wawasan kepada kita. Perlu saya sampaikan jumlah anggota terdaftar tercatat ada 2.937 orang. Hanya ini. Maka kita nanti di SWOT sekuat tenaga karena masih banyak yang ketakutan. Sieun Bu Haji, yang gitu. Dua ayat ke dimidian, usaha, ku keluarga. Nah ini. Tapi upami ningali ibu sadayana pangan darah, aduhai, bersukaria, bergembiraria tanpa ayat nu teu ngawidian. Sedangkan ibu sumping ka Baitullah, ke rumah Allah, ke Masjid Agung yang kita cintai, tantangan, hambatan, rintangan luar biasa. Terus Bu, oleh karena itu siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kita, Masjid Agung kita, kalau bukan ibu-ibu Tatar Galuh Ciamis? Terus Bu, kenapa ibu ke Pangandaran sampai macet, sampai berduyun-duyun masih siap dengan sukacita, tapi datang ke Masjid Agung yang notabene di situ adalah rumah Allah. Karena ibu, sumpina ibu dicatat sebagai amal soleh, tapi ibu THR, tantangan, hambatan, rintangan luar biasa. Oleh karena itu hari ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita undang memberikan wawasan tentang kebangsaan. Insya Allah sebentar lagi kita memperingati 1 Oktober adalah hari ibu hari apa? Hari Kesaktian Pancasila. Oleh karena itu ibu, saya menyampaikan kepada ibu-ibu semuanya yang biasanya banyak ngobrol, sekarang buka mata, buka telinga, buka hati, buka buku, tutup. Siap ibu, siap? Alhamdulillah. Ibu-ibu almarhumah solihah adalah ibu yang cerdas dan berkualitas. Insya Allah nanti ibu yang akan disampaikan akan ibu sampaikan di mana ibu berada. Minimal untuk dirinya, untuk keluarganya, serta untuk masyarakat di mana ibu tinggal tentunya. Insya Allah. Kalau tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan sudah dibuka, tapi di pengawasan masih ibu ingin pengawasan libur akan nabi libur wae meni sepisannya. Kemarin ingin pengawasan 100% terus ibu. Ayo kurang sekarang giatkan kembali, kompakan kembali. Mudah-mudahan setelah saya akan datang sudah tidak pakai jaga jarak. Tapi kalau pemerintah masih mengumumkan jaga jarak, kita wanita yang solihah, mukminah, kita tetap jaga jarak dan pakai masker. Siap ibu, siap? Alhamdulillah. Sekaligus saya juga menyampaikan pengumuman kalau ibu yang biasanya rekreasi jauh-jauh di Ciamis yang terdekat juga ada, termasuk Waterboom Sukahaji Ciawi sudah buka ibu. Kenapa ibu jauh-jauh? Yang dekat juga ada Sayangka dan lain-lain dari kita, oleh kita, untuk kita. Mudah-mudahan PAD Kabupaten Ciamis akan naik oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita sendiri. Terus Bu, kemarin kata om di Pangandaran menisir sobat-sobat kita. Bukan tidak boleh, mangga silahkan diujian dirimbingan, tapi jangan lupa daerah kita sendiri. Siapa lagi yang akan mempromosikan, yang akan meramaikan kalau bukan oleh kita sendiri. Ini juga nanti bagian dari wawasan kebangsaan yang ada. Itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah ilmu yang nanti akan disampaikan oleh berdua, yaitu Bapak Yayat Hidayat MSIP dan saudara kita, anak kita, jangan lihat mudanya tapi luar biasa ilmunya dan pintarnya, Muhammad Ijudin MSI. Nanti diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan wawasan kepada ibu-ibu ahli pengawasan almarhum
ibu-ibu Nosolihah, ibu-ibu Tata Dalu Ciamis yang hari ini alhamdulillah sudah mulai kompak, rasa bangga dan bahagia. Semoga ibu selalu sehat, panjang usia, murah rezeki, sehingga jasa tolabul ilmi di Masjid Agung yang kita cintai, insya Allah kita nabi wargi, nabi ilmu sarang kita selalu dalam ridho tidak ironi Allah. Itu saja yang disampaikan. Hapunten samudaya kelebatan dari dihapunten ibu. Atur mohon jazakallahu khairan katsira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya qawli alim amma ba'du. Ibu Ketua BKMM Kabupaten Ciamis yang saya hormati, Bapak Fasilitator KPWK Kabupaten Ciamis, Bapak Ijudin Muhammad Ijudin yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa silaturahmi dengan ibu-ibu, bapak-bapak anu parantos linggih di Masjid Agung, anu setiap sasihna urang diayakeun pertemuan. Alhamdulillah kalayan dikasihan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para alim ulama yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selaku umatnya turut terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam hal ini Bakesbang, Badan Persatuan Bangsa dan Politik, di dalam teh aya agama ya. Pilih ibu-ibu painten teu uningan saha eta anu nyarios dipayun. Nah, bentuk-bentuk paminten dari bentuk pelayanan Bakesbang di antawisna paminten kangge rekomendasi izinnya. Kelas anu kaduana paminten perkawis mengenai masalah keagamaan aya teh di Bakesbang ibunya. Anu kahiji paminten pribados mewakili Pak Kaban, seyogianya Pak Kaban yang akan hadir pada hari ini dikarenakan Pak Kaban istrinya melaksanakan operasi sakit sami panjenengannya. Mohon Ibu Kaban karesan panjenengan operasi nama atos di Rumah Sakit Santosa Ibu. Anu ieu namina teh Ibu Seli. Nya Ibu Seli teh anu ngaulang di SMA 2. Kukituna panjenengan nuhun dorong doana di sadayana dina kasehatanana panjenengan supados dipasihan kesehatan sehari sampai harina panjenengan. Sareng anu kaduana panjenengan pribados ditugaskeun abi asa-asa rada ngadege ibunya upami ayeuna di payun ibu-ibu gitu kan nya. Apunten mainten gitu kan nya sok rada grogi ibunya. Gitu. Kamari panjenengan ieu teh minangki nama da ieu teh aya ilung-ilung urang nya. Mak abi panjenengan kitu kan nya sok sanaos abi panjenengan ieu katingali nama jiga ngora keneh nya. Kitu kan nya ieu teh ibu-ibu pribados nya, generasi-generasi mudana aya. Janten ieu di BKMM ieu mah kumplit sadayana.
nya ugi sadayana anu ngalaksanakeun pengajian sareng anu salajengna pribados panjenengan mengucapkan hatur nuhun kepada Ibu Ketua BKMM dalam pelaksanaan ini karena kami juga didampingi dengan PPWK itu kan Pusat Pengawas Wawasan Kebangsaan yang ada di Bakesbang. Nyata itu dia fasilitator teh panjenengan Bapak Muhammad Ijudin. Jantan PPWK ieu teh panjenengan mitra kerja di Bakesbang ibunya. Sok sanaos kaliatan masih muda ibunya Pak Muhammad Ijudin, ia abi panjenengan entos selama menjalin 6 sasi ibu abi di Kesbang Ciamis nya. Tantos panjenengan dina keilmuanana gitu kan nya, khususnya di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan ibu. Pak Kesbang teu tiasa jalan nyalira-nyalira panjenengan nya kedah aya sinergitas gitu kan nya antawis fasilitator sareng Pak Kesbang. Sareng anu salajengna panjenengan dina kegiatan ieu teh dina momen peringatan Pancasila panjenengan di antawisna di dieu suatu kebanggaan ibu dari Pak Kesbang tiasa hadirkan ieu panjenengannya abi silaturahmi panjenengan nembean abi dongkap ka dieu 2 sasi kapengker abi parenton sareng Pak Ketua parantos konsultasi dan komunikasi supados panjenengan pribados di Pak Kesbang hoyong ngisi dina kegiatan BKMM. Alhamdulillah panjenengannya nembe ayeuna kalaksanakeun ibu. Da salami kamari 2 minggu 2 sasi kapengker mah panjenengannya kumargi dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ia panjenengan dina perkalis mengenai masalah COVID-19. Ia panjenengan bencana dunia ibunya itu kan ya. Alhamdulillah untuk Kabupaten Ciamis ayeuna tos aya dina level 2. Alhamdulillah kegiatan BKMM ieu panjenengannya ka supados kapayuna lebih kompak deui itu kan ya, sepertos anu sasi-sasi kapanggar. Tapi tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan, ngangge masker. Nah, aku naon Pak aya teh ngangge masker, apun tenang, pribados panjenengan ada pengecualian nya upami ayeuna nuju nyarios mah biasa dibuka sakedap gitu kan nya. Janten nyarios oge na teh kayak lami-lami teuing tadi teh Ibu Ketua teh margi dina protokol kesehatan gitu kan nya. Tan salajengna panjenengan dina kegiatan ieu dengan tema yang berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila anu diperingati setiap Kaping 1 Oktober ibunya. Nah, di mana panjenengan peringatan Kesaktian Pancasila tahun 2021 menjadi tema adalah Indonesia tangguh berlandaskan Pancasila ibunya. Janten engke panjenengan tausiahna dari sanggakeun ku Bapak Muhammad Ijudin. Nah, keberadaan PPWK sareng Pak Kesbang panjenengan ayeuna mah tos aya namina teh abu-abu naon Pak Kesbang teh naon PPWK panjenengannya itu. Terus anu salajengna panjenengan dengan keterbatasan itu kan ya di SKPD di Pak Kesbang ya, alhamdulillah dengan sinergitas dengan unsur masyarakat itu ya itu kan ya, jadi kita bisa sinergi untuk menciptakan Ciamis semakin kondusif khususnya ini di bidang keagamaan. Walaupun ke bidang keagamaan mungkin kami juga di Pak Kesbang ada forum pembauran ibunya hapunten gitunya bilih abi ayeuna panjenengan perak sareng komunitas-komunitas anu sanes panjenengan ibunya. Nah,
kumargi eta paling salah satu tupoksina anu di Bakesban. Terus anu kangge mempersingkat waktos paling untuk perjalanan di Parantosia paling anu bareke disanggakeun ka Bapak Muhammad Ijidin adalah pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila, terutama untuk lebih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimalnya untuk ibunya lirahnya. Nah, anu saluas-luas nama kangge murang kali generasi muda ibunya incu palinten abi sebagai incuna lah itu kan yang mudah-mudahan palinten kegiatan dia teh biasa berkesinambungan ibu ketua BKMM palinten kegiatan ya palinten di tiap-tiap kecamatan Ogelan Ayah palintennya BKMM tapi lagi abi harus menjalin sinergitas dengan BKMM Kabupaten Ciamis. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nyalakeun materina ka ibu sadaya. Aturan mangga Bapak. Bari ada gue yang punya. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Hormatan sempurna Ibu Haji Munadi sesepuh di Pangaosan Maratus Solihah, sebenarnya Maratus Solihah karasan moal tiasa dipisahkan sareng namina BKMM. Ibu Haji Munadi teh atau Ibu Haji Talbiah teh itu sanes sasaha sareng simkuring itu salah sawios anu ngadidik simkuring kapungkur di zaman mahasiswa keneh dibikin ka ayeuna tos putra 3 detik-detik ya putra 3. Pak pon lanjut Pak Yayat Hidayat SIP di Bakesbang, alhamdulillah terus tiasa sumping. Ieu salah sawios tugas anu kalarsan simkuring oge ditugasi di SKN Pak Bupati nyepeng janten fasilitator pusat pendidikan wawasan kebangsaan anu domisilina di kantor di badan Kesbang Pol Kabupaten Ciamis di naungan Pak Yayat. Nah, sareng ibu-ibu sadayana guru-guru simkuring anu sami dipihormat oge sadayana anu hadir ibu-ibu alhamdulillah Pak Yayat asubas tah hiji deui. Nah, kandungnya besok nyarangan sareng simkuring kandungnya alhamdulillah dina enjing ayeuna Kang Subas Pak Yayat urang dikerubungi ku calon-calon bidadari surga. Pangkas saya keluar punya. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana anu hadir dina ieu waktos mudah-mudahan sing disehatkeun, sing dipanjangkeun yuswana, dipasihan kabarokahan, dijadikan jami-jami anu husnul khotimah. Bu, imut keneh kasimkuring. Kapungkur abi kantos misi lukas sakali ya, kami telepon sakali kapungkur. Dulu pernah ngadongengkeun
Ibu syaratna barokah, syaratna nagara urang hoyong barokah teh aya 2. Buka ingat kene bukan. 2018 orang selanjutnya kapegat Mang Kopi. Gara-gara Mang Kopi orang sadayana jadi riweuh. Kapungkur abi ngabahas mudah-mudahan emot kenehnya syaratna nagara urang hoyong barokah, masyarakat urang barokah, syaratna aya 2 hiji iman, nu kadua takwa. Ini tadi di ayatna kesimpulan disebutkeunnya iman tos kantos urang iman, nu namina takwa teh kesimpulan kapungkur disederhanakeunnya. Nu namina takwa teh nyaeta cager kalakuan. Masih kena memot. Jadi syarat barokah teh kumaha? Hiji sing iman, nu kadua sing cager kalakuan eta takwa. Da jamin nu cager mah parentah Allah dilaksanakeun, anu dilarang ditinggalkeun. Jaman nu teu cager nu kumaha Bu? Berarti nu teu cager banyak nu salah dilakonan. Kan nya nu bener titik eta teh jamin teu kenehnya. Ikuti saja. Ibu bapak hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah dina ieu waktos ngaiten enjing kaping 1 Oktober urang memperingati satu peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dina ieu waktos ngaiten insyaallah mudah-mudahan dugi waktosna sajamnya bade 3 jam. Mudah-mudahan cekap saja urang modal Islam, Pancasila sareng peradaban bangsa. Margi naon? Itu 3 item anu teu tiasa dipisahkeun antawis Islam, antawis Pancasila sareng peradaban bangsa. Peradaban ibu sadayana mudah-mudahan kusimkuring didoakeun hage urang sasarangan oge sareng simkuring ngajantenkeun ibu-ibu kaum perempuan itu janten mata air peradaban. Ulah dugikeun peran ibu sadayana janten air mata peradaban. Emutnya sing janten mata air peradaban. Ulah dugikeun ka janten air mata peradaban. Hartos naon, ibulah orang yang paling dekat untuk menciptakan satu generasi yang mulia. Karena ibu dekat dengan anak-anak. Laras Bu? Kuncina satu generasi bisa mulia atau nabi gagal itu salah satunya tergantung peran ibu sadayana mendampingi anak. Ayeuna urang di kenaan ku musibah nambu tadi COVID-19 hampir 2 tahun budak ke sarakola sadayana di imah pusing Bu. Hati-hati, ada satu bahaya anu mengintai orang sadayana. Kenapa? Sistem pembelajaran diberlakukan secara virtual atau nabi daring nganggo internet. Pamin urang tidak waspada, hati-hati ini bahaya, bisa hilang satu generasi. Makin dina internet mah disebut hade, disebut goreng patut goreng. Kumaha urang bijaksana menggunakan ya, beres Bu. Nah, tantangan hari ini adalah kita masuk dalam era namanya era digital atau nabi bahasa lagi nama 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 di mana perilaku manusia hari ini dipaksa nutadina konvensional menjadi dipaksa secara radikal menjadi virtual. Nasib manusia di mana Bu hari ini? Di sini. Curug. Ya Bu, ayeuna ditentukan salamat ngajama kumaha curugna. Bahagia ngajama kumaha curug. Cilaka ngajama kumaha curug. Kalau kita tidak bijaksana
menggunakan curug urang Cilaha. Makanya aya undang-undang ITE. Nah, ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Usaha orang mau dipenjara gara-gara curug kabutan. Ayeuna perang mulut itu sudah beralih karena curug. Hati-hati dengan anak-anak kita. Alasannya belajar. Tapi kunaon data TRD. Oh, ternyata diajarkan mah 15 menit dan kali itu sadar. Ingat, ada 2 karakter yang membahayakan. Hari ini kalau kita tidak waspada terhadap anak-anak kita dalam menggunakan gadget, dalam menggunakan smartphone, dalam menggunakan internet. Hari ini menurut Simpuri, anak-anak generasi hari ini sudah berubah bentuknya. Lamun istri, putra istri itu sudah berubah jadi generasi TikTokers. Nah, TikToker teh Bu, wah ningali ibu-ibu, eta ningali pamringan amal TikTok teh da poroning budak da indungna teh sarua. Aya sok TikToker di dia. Mana di mana? Itu bahaya. Ya. Yang kedua, lalakina, budak lalakina jadi kumaha? Jadi pemain game sadaya. Lihat HP. Dari diajar main game we. Refleks. Dari diajar dia. Ibu rumah Bu, putra ibu bapak di bumi aya begitu. Itu satu renungan. Maka Nabi memperingatkan kita, ibu hati-hati. Ibu itu harus menjadi mata air peradaban, bukan jadi air mata peradaban. Kalau anak-anak ibu urang sadayana, putra putri urang sadayana dibiarkan dengan menggunakan sebebas-bebasnya akses internet, itu akan sangat berbahaya. Dan dengan COVID ini kita terancam kehilangan satu generasi. Nah, tinggal ulang rumah sawo. Nah, kita masuk ya. Ibu bapak hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah ya. Yang kedua, negara orang kita masuk dulu ya. Negara orang adalah negara Indonesia. Alhamdulillah kita memiliki minimal setidaknya 3 anugerah. 1, kita menjadi bangsa yang beragam. Segala rupanya beda, kulitnya beda, buuknya beda, bahasanya beda. Leres tinggal dina rambut Bu, timimiti nu ipis, lepek dipikirkan jogrok ayah di urang. Timimiti nu bodas jika bule sapertos kurang Manado. Ya, dubikeun kanumpang hideungna ya di belah beulah. Laras angwanana coba tinggal bulah lon di naon di Aceh. Pakaianna reketnya dan ngagunakeun syariat di tengah kurang di Jawa ya. Nu nganggo tiung aya. Nu di jilbab aya, tiung di jilbab bener. Anu di naon di teh? Cadar aya. Nu bulu cun aya. Di Jawa ta sagala aya. Da tengah-tengahnya. Beuki wetan beuki kumaha Bu? Beuki wetan beuki kumaha? Beuki bumbu. Itulah kekayaan hasanah negara urang. Agamana beda-beda. Ada 6 yang diakui oleh negara, termasuk numpang seueun eta agama Islam. Beragam. Itu adalah sebuah anugerah. Nah, anugerah anu kadua nyaeta urang sebagai bangsa anu dimerdekakeun, anu merdeka berdasarkan hasil sebuah perjuangan.
bukan hasil pemberian seperti negara-negara lain, tapi hasil jerih payah, pertumpahan darah, hasil pengorbanan jiwa dan raga para para pahlawan eta itu didominasi oleh para alim ulama dan umat Islam. Makanya atas berkat rahmat Allah, kunci bahwa kemerdekaan bangsa kita itu tidak lepas dari peran perjuangan umat Islam yang dipimpin oleh para ulama. Bu, ke atas di sini hutan. Nah, yang ketiga, anugerah yang ketiga, kita memiliki yang namanya Pancasila. Sehingga dengan Pancasila, meskipun perbedaan begitu dahsyat, tapi alhamdulillah dengan Pancasila sampai hari ini, detik ini yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia masih utuh. Tinggal Uni Soviet, tos sabar hajat dan sabaraha negara. Ya, eta teh hiji pulau teh, ari urang pulau beda, suku beda, ya, bahasa beda, tapi masih hari ini masih kena hiji. Itu karena kita punya Pancasila. Itu tiga anugerah. Kayak di pedangnya kesimpulan. Nah, apa posisi Islam Pancasila dengan peradaban suatu bangsa atau peradaban bangsa Indonesia? Ibu, kita itu muslim. Laras Bu? Tadi kusimkuring di imutan pertemuan dahulu bahwa syarat keberkahan suatu negara adalah iman dan takwa. Takwa adalah cagur kalakuana. Nah, Islam di sini adalah bukan dalam konteks hablum minallah. Mungkin masalah hablum minallah tos lepetnya, tos ledek gitu ya, ku ibu berang puting, ku para kiai nu aya di lemburna masih. Tapi abdi mengantar dalam konteks yang berbeda. Islam dalam arti hablum minnas. Konteks hablum minnas, bagaimana orang menata kehidupan bermasyarakat, bersosial, berbangsa dan bernegara. Ayat ibadah wahdah, ayat ibadah doer mahdoh. Emutku, apa yang kita kejar dalam kehidupan ini? Apa yang kita kejar? Ada yang mau jawab? Apa Bu? Ridho Allah. Leras? Punten beli lepat Bu Haji. Ridho? Tapi si emot itu, Allah memberikan ridho itu tidak gratis. Tidak gratis sama sekali. Meskipun ibu sholat, meskipun ibu zakat, meskipun ibu tunaikan puasa, meskipun ibu bolak-balik naik haji, belum tentu Allah meridhoi. Karena ridho Allah ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, ini yang jadi masalah. Allah menitipkan ridhonya itu di dalam ridho manusia yang lain. Ibu gaduh, kurang gaduh orang tua. Apakah Allah meridhoi kita kalau kita berdurhaka terhadap kedua orang tua? Allah menitipkan ridhonya di kedua orang tua kita. Jelas Bu? Sehebat apapun ibadah kita, seluas apapun ilmu yang kita miliki, kalau kita durhaka terhadap kedua orang tua, maka ridho Allah tidak akan pernah. Jelas Bu? Allah titipkan ridhonya itu di mana? Di tetangga kita. Laras? Kita hidup mewah, kita hidup bahagia, tapi pegawai teh pasea cinta. Itu juga jadi problem. Allah tidak akan itu kalau kita tidak selesai dengan manusia yang bagaimana adab kita terhadap orang tua, bagaimana adab kita terhadap tetangga,
bagaimana adab kita terhadap masyarakat lain, bagaimana adab kita terhadap anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Allah titipkan ridhonya di situ. Makanya ada satu kunci. Nah, besok ada eksil. Sok ada eksil. Dagangannya di bedah orang dulu ya. Jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beragama tapi beragamanya berdusta. Sholat duha na beurang peuting. Berarti konek lamun protes. Lamun teu protes berarti teu konek. Ya, payayan cuma anak unggal poe. Ya. Tunaikan zakat, tunaikan puasa, tunaikan ibadah haji. Tapi kita lupa. Kas masjidnya puluhan juta, ratusan juta, tapi kita lupa. Tetangga kita tidak mampu. Anak yatim kita terlantar, tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, kita biarkan. Itu kata Allah, engkau berdosa, bohong, wah. Garas bro. Nah, jadi kepikiran saya tetangga itu yang kelaparan. Kan? Ibu bapak hadirin sadayana anu dimuliakan Allah, adab terhadap sesama manusia menjadi kunci turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan satu pagar agar perilaku kita tetap baik, perilaku kita tetap benar sesuai dengan kaidah ajaran namanya rukun is. Ibu emot rukun Islam ayah sabaraha. Alhamdulillah. Perilaku diamal tentu lebih mulai pohon kemewa. Ya, alhamdulillah urang di negarana serba 5. Ya. Rukun Islamna 5, Pancasilana malahan Pak Agung Gunajar mahnya anggota DPR gaduh prinsip hidup 5 jari. Nah, 5 ini rukun Islam ini itu menjadi pagar bagi kita agar perilaku kita sesuai dengan kaidah kebaikan, kaidah kebenaran, sesuai dengan ajaran nuka hiji naon bu sahadat ini ngaulang. Nuka hiji syahadat. Apa sih yang namanya syahadat? Syahadat itu persaksian. Orang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ulah cangkang naungkul hayu we dibacaan dina sholat, dina wiridan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi hanya sebatas di sini sampai ke tenggorokan, tidak sampai ke sini. Syahadat itu adalah sebuah janji kita kepada Allah, bukan hanya tunduk untuk beriman, tapi tunduk untuk taat terhadap semua ajaran kebenaran yang diajarkan oleh artinya abdi janji insya Allah taat dan patuh kepada seluruh ajaran yang diajarkan oleh atasnya kamu. Artinya perilaku kita perjuangkan selalu tidak boleh harus tidak boleh ibu tak sakit ya terus 15 menit. Nuka 2 nanggu sholat. Insya Allah sadayana pasti sok terkedah diterangkan syarat sah rukun wajibna sholat sapertos kumaha. Tapi menamina sholat itu memiliki fungsi apa? Fungsi sholat boleh itu adalah ibadah tapi fungsi sholat adalah goer Terus ibu saya bicarakan namun ke sholat usaha. Nah,
Apa fungsi sholat, Bu? Apa fungsi sholat? Sholat itu bukan hanya waktu, tapi fungsinya gue supaya terjaga apa kita terjaga, ucapan dan perbuatan kita terjaga. Wilujeng sumping ka sepuhan dulu sempurna Ibu Haji S. Tanha anil fahsya iwal, supaya perilaku kita terjaga, ucapan dan perbuatan kita terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk apa kita menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar? Supaya hidup kurang tengarurujit batur. Dan Bu, eta teh fungsi sholat supaya hidup kurang tengarurujit. Kantos Bu, tanha anil fahsya iwal. Mungkin sholat kita tertib, 5 waktunya dilaksanakan, sunnahnya dilaksanakan, leras, tapi ucapan kita seringkali menyakiti tetangga kita, menyakiti anak kita, menyakiti orang tua kita. Artinya sholat kita hanya sebatas juga. Leras Bu, nah, itu Ibu buka tiru naon? Ibu osok zakat, ya selalu setahun sekali mah zakat fitrah dari nama wah, ayat infak, ayat sedekah. Apakah zakat itu adalah hanya kewajiban untuk menutupi kewajiban terhadap Allah bersifat mahdoh? Tidak. Justru di situ terselip solidaritas berbagi, fitrah suci. Ya, zakat itu apa artinya Bu? Tazkiyatun nafs, tazkiyatul mal, wa tazkiyatun nafs. Artinya apa? Membersihkan, bukan hanya membersihkan harta, tapi membersihkan jiwa. Kalau zakat kita hanya sebatas membersihkan mal, mungkin iya, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudahkah itu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita? Belum tentu. Mungkin saja di antara kita punya harta ya yang melimpah, bro dijulu nah ngalayan di tengah lima sadaya. Nah, tapi tidak tazkiyatun nafs. Artinya apa? Harta kekayaan yang kita miliki hanya menjadi alat untuk menjadi kita sombong terhadap sesama manusia. Lege mobilnya bagus, lege kacamanya pakaiannya bagus, lege perhiasan anak. Harta yang kita miliki hanya jadi alat kesombongan dan menjadi alat untuk merendahkan harkat martabat harga diri orang, ngahina mutu boga, merendahkan orang. Ibu katambe zakat bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan. Bisa satu aja. Nah, Ibu, puasa laras sah tidak sahnya sebuah puasa itu urusan kita hanya dengan Allah Subhanahu. Karena dengan puasa kita bisa ngawali. Tapi tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa bukan hanya untuk menjaga mulut dan perut dari hal yang membatalkan, tapi supaya diri kita terjaga. Orang yang berpuasa
diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mulutnya tidak diisi oleh makanan, perutnya dikosongkan dari makanan, itu menjadi jalan pikiran kita menjadi jernih, hati kita menjadi bersih. Itu tujuannya. Karena apa? Kalau manusia pikirannya sudah jernih, hatinya sudah bersih, insya Allah perilakunya pun akan benar, baik, dan bersih. Karena apa, Bu? Perilaku manusia, ya, perilaku manusia itu akan sesuai dengan apa? Dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia yakini. Tidak mungkin seseorang berperilaku melakukan sesuatu di luar kendali pemahaman, pemikiran, dan keyakinannya, ditambah plus kesadarannya. Di luar itu namanya jalma gelo. Tinggal jalma gelo kelakuannya sudah sejarah kamu. Ya. Nah, artinya apa? Itulah puasa. Supaya apa? Jernih pikiran kita, bersih hati kita, yang kemudian berimplikasi terhadap baik, benar, dan bersihnya perilaku kita terhadap sesama manusia. Makanya ada yang namanya Idul. Kita kembali kepada atau dajalma. Kenapa disebut bersih? Ya karena pikiran kita sudah jernih, sudah tidak ada pikiran-pikiran yang negatif. Hati kita juga bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam. Kalau hati dan pikiran kita sudah bersih seperti itu, tidak mungkin kita menyakiti orang. Ibu Pak Hartos, alhamdulillah, berarti ayah bapak. Yang terakhir, Bu, naik haji naik pesawat. Nah, ayah nu langsung tiga kali di dia ke haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan sekadar makbul, tapi menjadi haji yang makbul. Kunaon ibu, bahasa haji teh itu makbul, tapi makbul. Ya, karena cukup dengan menjalankan syarat sah rukun hajinya dilaksanakan. Apakah itu mabrur? Belum. Karena mabrur adalah berlipat-lipat kebaikan yang dia lakukan untuk kebaikan umat manusia, baik itu terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Arek balik di haji, menyebut haji, ayah gitu dia, mana jam mana, insya Allah muanya 400. Ibu-ibu yang soleh dan materialis dunia, nah itu haji, ya. Nah artinya apa? 5 rukun Islam ini bukan hanya bernilai ibadah mahdoh, tapi itu menjadi alat penjaga pangriksa diri kita supaya perilaku kita baik dan emangnya sholatnya yang Gusti Allah? Bukan. Untuk diri kita sendiri. 5 rukun Islamnya. Apa kata Gusti Allah? Kurang ibadah, teribadah, rugi Allah, rugi. Tidak. Justru itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Atas Bu. Ayo pada Pancasila. Ya. Ibu sila duka hiji naon? Bisi pokok. Muka 2 kemanusiaan yang adil dan anu katilu sabar, anu kaopat lima. Alhamdulillah.
Berhasil Ibu Haji. Berhasil, alhamdulillah. Aremuke. Ya. Abdi badai mendat Pancasila tapi dalam perspektif Islam. Makanya saya sangat tidak bersetuju ketika ada pihak-pihak yang bertanya, pilih Islam atau pilih Al-Quran atau Pancasila. Nah, itu pertanyaan salah. Karena bukan tempatnya. Karena Al-Quran itu tidak bisa diperbandingkan. Tapi Pancasila di dalamnya kan mengandung nilai-nilai luhur ajaran agama. Makanya Ibu ketika rumusan Pancasila itu tanggal 22 Juni karena kebanyakan dirumuskan oleh umat Islam, para ulama pada tanggal 22 Juni rumusan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya apa? Ada dominasi ajaran Islam di situ. Mungkin karena banyak yang protes, kan gitu ya, harus diselesaikan dalam satu malam, kan tidak mungkin. Akhirnya apa? Para ulama perumus, para tokoh bangsa, pendiri bangsa perumus Pancasila legowo. Ya sudahlah, kita alihkan saja menjadi Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Nilainya adalah bukan hanya sekedar berbicara tentang toleransi, itu macangkang Bu. Kan orang masih tanya, apa pengamalan ketuhanan yang maha esa? Saling menghargai antar agama yang satu dengan agama yang bukan itu esensinya. Esensinya adalah bangsa Indonesia harus membangun sebuah peradaban dengan konteks nilai luhur ajaran agama menjadi ruh dalam segenap penataan kehidupan berbangsa dan berruh. Kan gitu? Sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya harus mencerminkan nilai-nilai luhur ajaran termasuk partai politik. Ya. Yang diajarkan oleh agama apa? Hanya dua. Benar atau baik atau perilaku kita sebagai bangsa Indonesia harus merujuk kepada nilai-nilai nilai-nilai yang makruh, bukan yang negara ini dengan sila pertama itu kita membedakan negara kita dengan negara-negara yang lain Bu. Ya, negara lain ada yang berideologikan sekuler, transsekuler Ibu. Ini mana untuk sekuler? Bawa bala-bala di kawasan yang sekuler. Sekuler teh cair jadinya. Atas apa? Memisahkan antara agama dengan negara. Seperti di Turki. Tapi alhamdulillah ini Turki sudah mulai tidak sekuler lagi. Ya. Turki itu adalah negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Contoh lagi, lamun di negara sekuler silakan Anda beragama, silakan Anda beribadah. Tapi kalau beribadah, ya harus di tempat ibadah. Ya, tidak boleh di kantor. Kalau di kantor tangkap karena itu melanggar Kalau masuk ruang-ruang publik, jilbab dicopot. Tidak boleh pakai jilbab karena itu ranahnya agama. Kalau di rumah, ya silakan. Masuk area pemerintahan tidak boleh. Itu diurang itu. Tidak urang bukan negara saya. Ayat di Indonesia liberal. Ada mau diwujud ini. Nah liberal teh sebuah negara anu mengkultuskan hak-hak individu. Kumaha aing selama tidak merugikan orang. Gitu.
orang rek ciciuman hareupeun batur. Ini ya erek bubulucun hareupeun batur sabodo teh urang mah urang, dah urang. Nah, tadi urang mulai tah kana kitu. Itu tidak sesuai dengan itu, namanya negara liberal. Aya deui negara komunis, aya deui negara agama. Nah, posisi kita di mana? Nah, kita persingkat. Posisi kita adalah ieu lain. Buatin negara urang mah negara bukan. Bukan itu. Justru negara kita adalah negara yang paling cantik di dunia. Kenapa? Karena tidak mengadopsi seluruh ideologi yang ada di dunia ini. Kita berdiri dalam ideologinya sendiri. Kita berpancasila. Artinya apa? Dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka yang namanya agama, nilai-nilai luhur agama harus menjadi ruh dalam segenap perilaku berbangsa dan bernegara. Nah, eta makana urang ngarek salat di kantor hayu, di bumi hayu, asal ulah di WC. Terus apalagi di masjid. Itu negara kita. Ya, makanya negara kita itu anti komunis, anti sekularisme, anti liberalisme. Makanya enjing kaping hiji itu memperingatkan Hari Kesaktian Pancasila. Artinya kita menegaskan bahwa bangsa kita, negara kita bukan paham komunis. Paham bu? Nusara jenah. Kalau kita mampu melaksanakan sila pertama karena piramida, ya, kita taat dan patuh terhadap ajaran agama. Artinya kan ya, sila pertama itu adalah di situ terselip kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia untuk selalu taat dan patuh terhadap ajaran agamanya masing. Kalau kita sanggup melaksanakan sila pertama, maka akan muncul yang namanya sila kedua. Namun kedua teh kemanusiaan, adil dan beradab. Nah, makanya tadi dibahas nilainya bu, kita punya rukun Islam bukan hanya mahdoh tapi goer mah, supaya kita terbentuk kesolehan sosial kita. Makanya kalau sila pertamanya mampu kita laksanakan, maka sila keduanya pun akan mampu kita laksanakan. Apa itu adil dan beradab? Akhlakul fadilah. Di atas akhlakul karimah ada fadilah, virtue, ya. Namun adil dan beradab itu adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap orang, beradab terhadap diri kita sendiri, beradab terhadap orang. Itulah adab kemanusiaan. Atas apa? Orang yang adil dan beradab adalah orang nutara nyeri hati batu. Beres bu, tara ngarampas hak. Beres bu, kasaluhureun ngahormat, kasapangtareun kehargaan, kasahandapeun silih asa, silih asu, silih asa. Tidak ada iri dan dengki. Tidak ada dendam. Bu, sok dendam antara sok nyarekan antara apa salah kita karena duit. Nah, tidak dendam. Kita bersih. Itu pasti apa? Adil dan beradab. Coba bayangkan bu, kalau bangsa kita sudah mampu mengamalkan amalan seperti itu, damai moal. Laras salah Pancasila? Justru itulah esensi nilai luhur ajaran agama Islam. Nungkat tilu. Terus balik mepet ya. Nungkat tilu. Persatuan. Tadi ku abdi dibahasnya punya
lamun orang menjadi manusia yang bertakwa, tadi takwa terus dibahas, takwa teh nyebat cabur kalakuan, gitu ya. Nah, adil dan beradab, tidak ada dendam, tidak ada dengki, pemaaf, gitu ya. Terus silih hargaan, silih pikanyaan satu sama lain, tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak merampas hak orang lain. Maka muncul satu titik kedamaian, manusia akan menyatu dengan sendiri. Makanya sila ketiga adalah persatuan. Apakah kudu ngahiji secara fisik? Bukan, ngahiji secara batin. Apa esensinya adalah? Esensinya adalah nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kekeluargaan, ukhuwah, nilai-nilai kebersamaan. Kalau kita sudah tertanam dalam jiwa kita nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kebersamaan, maka urang moal pasea jeung tatangga. Namun geus pasea jeung tatangga moal ngahiji. Terus mah ulah jauh-jauh jeung tatangga. Nah, ada akhlakul karimah, ada yang namanya fadilah. Kalau fadilah itu first, artinya sebuah kebajikan yang paling tinggi. Bu, lamun di nyeri ku batur sok nyeri hate. Terus ibu teh ngahampura. Nah, itu namanya apa? Akhlakul maafi, pemaaf. Tapi lamun jalma nu nyeri hate ibu, ku ibu pambelikeun daging hayang nu pangeungan, terus dikirimkeun ka nu nyeri ibu, itu namanya fadilah. Aya begitu dia. Amin, itulah bukan. Nah, itulah konteks adab tertinggi. Itu konteks adab tertinggi itu di situ. Jangan manunganya nyeri, diberi lagi. Tapi ulah numpun ikhlas. Ya, ikhlas. Kenapa? Konteks fadilah itu ya, itulah cermin manusia yang sempurna. Dirinya sudah tidak ada lagi hasad atau kecenderungan duniawiyah yang tidak menjadi problem. Hatinya sudah bersih dari iri dan hidang dan dari hasad dan hikmah. Nah, anu kaopat itu kerakyatan yang ini. Artinya apa di situ? Itu adalah adab kepemimpinan. Sebuah bangsa, sebuah negara wajib memiliki seorang pemimpin. Dan koridor menjadi seorang pemimpin adalah rakyat Indonesia harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki hikmah dan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dalam konteks musyawarah dalam konteks kepemimpinan. Apa itu hikmah? Syarat untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Indonesia dari pusat sampai ke RT, syaratnya adalah mereka yang memiliki hikmah. Apa itu hikmah, Bu? Hikmah itu bahasa Sundanya linuhung ku ilmu jembar ku pangabisa, kasipuh ku pangaweruh, kapatri ku pang. Mun bahasa wayangan mu jadi raja negara, raja provinsi, raja kabupaten, membikin raja ketek kudu sakti mandra. Apa ya bahasa wae? Terus Bu, sababna tugas seorang pemimpin adalah bukan hanya mengatur, dia punya kewajiban. Di atas pundaknya dia punya kewajiban untuk apa, Bu? Untuk memberikan perlindungan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dia bertugas untuk menyelesaikan semua problematika seluruh kehidupan rakyat.
Makanya kudu naon pamimpin teh? Ilmu luhur pangabdi sama. Inna Allaha ya'murukum an tu'adul amanati ila lamun urang rek masrahkeun amanah, maka serahkan amanah itu kepada siapa? Kepada iza usnidal amru ila ghairi ahlihi faqad rasma. Kalau kita menyerahkan amanah itu bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Bu, pusing ku Bang Emok. Berarti kan berkah. Oh, lain langsung disebut Bang Emok. Seorang pemimpin, itulah karakteristik atau kapasitas menjadi seorang pemimpin. Maka syarat menjadi seorang pemimpin itu minimal dulu. Minimal dalam segi kompetensi. Satu, a'lamuhu. Carilah pemimpin itu adalah orang-orang yang paling tinggi ilmunya. Ketika ditanya apapun, dia sanggup untuk menjawab. Carilah absahuhum. Carilah mereka yang paling cerdas. Tidak cukup pintar, tapi juga cerdas. Artinya apa? Kita membutuhkan orang cerdas karena orang cerdas akan mampu mempermudah sesuatu yang sulit. Betul? Betul? Memperingan sesuatu yang berat. Mampu menyelesaikan masalah segala problematika yang dihadapi oleh rakyat. Ibu, ayah keneh. Jadi hari milih pemimpin sekolah. Nah, sekolah Bu. Syaratnya kan a'la afsahu diurang. Duka sanes di Ciamisnya di daerah sajalah. Cara milih pemimpin kan sanes ku alam, sanes ku afsahu, tapi ku amplo si ibu-ibuna jeung tiumu kaos suhu sami merajalela tokoh masyarakat naon teh sami naon koroso kuhu semen ingat kita sudah mengkhianati, bukan hanya mengkhianati kaidah negara, kita sudah mengkhianati amanah Gusti. Jangan salahkan jika negara kita hilang keberkahannya. Jangan salahkan. Jangan salahkan. Karena mungkin saja itu adalah akibat dari perilaku kita yang mengkhianati Gusti Allah. Kan cek Gusti Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila amanah yang paling berat yang dibebankan oleh Allah kepada manusia adalah amanah kepemimpinan. Itu amanah paling berat. Tapi amanah itu sudah kita perjuangkan. Kita tidak bisa memilih pemimpin lamun eueuh uluda, lamun eueuh ampropan jeung sida, lamun eueuh patung semen, lamun teu merek tiung. Kita tidak bisa memilih pemimpin seperti itu. Akhirnya apa? Ar-Rashi wal Murtashi mal ono. Apa Bu? Ar-Rashi wal Murtashi mal ono. Sogok menyogok adalah dilak. Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Sogok dan menyogok semuanya, kedua-duanya adalah ahli. Apakah bangsa kita sudah menjadi bangsa yang seperti ini? Milih pemimpin Indonesia. Laras Bu, jangan salahkan siapa. Jangan salahkan siapa. Mungkin kesalahan itu terletak dalam diri kita sendiri. Ibu, ayah keneh,
Hartos Bu, jadi pakar aya kene. Alhamdulillah. Apa fungsi pemimpin? Kita bernegara memiliki satu tujuan mulia, yaitu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kunaon bahasa sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hartosna naon? Negara urang sing kalah bertekok naonnya bahasa gimana? Nah, sing kalah nabuk. Nah, sing kalah beluk-buluan. Sing kalah beluk-buluan naon? Negara urang moal meunang kesejahteraan tidak mungkin. Kemakmuran tidak mungkin, apalagi kesentosaan tidak mungkin. Kalau tidak ada keadilan, maka keadilan yang harus ditegakkan. Yang ditegakkan itu keadilan. Kalau negara kita sudah adil, Bu, ekonominya adil, leres, sosialnya adil, dilebatkan naon pendidikan, kesehatan, segala rupi, ya. Politiknya adil, budayanya adil, insya Allah kesejahteraan bakal sumping sendiri, datang sendiri, gak usah dikejar. Yang dikejar adalah doa. Saya kata hidup terari buah negara orang penuh. Dan siapakah yang sanggup menegakkan keadilan? Siapakah yang bertugas menegakkan keadilan? Siapa Bu? Kalau kita memilih pemimpin yang sudah melanggar kaidah agama, sudah melanggar kaidah negara, ya sudah. Misalnya ini hanya sebatas contoh, tidak perlu menyalahkan siapapun. Sentosa, apa itu sentosa? Adil, makmur, sentosa. Adil, harus adil dulu. Tidak mungkin ada makmur kalau tidak adil. Ya, makmur itu kan ekonominya. Telieur mikiran dahar, terpusing mikiran biaya kesehatan yang ke rumah sakit berobat, terkudu pusing mikiran biaya budak, ya, kan? Nah, adil akan memunculkan sebuah kemakmuran, akan memunculkan sebuah kesentosaan. Sentosa itu bahasa agamana bahasa legendna naon peace of mind. Apa itu? Kedamaian di dalam pikiran rakyat geus teu pusing, teu kudu pusing pikiran Bang Emo. Teu kudu pusing isu kudu dahar naon. Teu kudu lieur isu nyakolakeun budak saat. Karena apa? Karena itu sudah diberikan kemudahan oleh negara. Itu namanya berkah. Apakah negara kita sudah berkah itu? Apakah negara kita sudah makmur? Apakah negara kita sudah? Silahkan jawab oleh diri kita sendiri. Tapi ingat, tidak boleh menyalahkan siapa. Mungkin ini adalah kesalahan kolektif kita bersama. Ibu, terakhir. Kembali lagi ke yang lain. Lamun negara kurang yang berkah, syaratna aya hiji, iman. 2, takwa. Hatosna takwa kan? Takwa mana? Jadi lamun yang berkah kudu kumaha? Hiji kudu iman, bukan 2. Urang kudu cair kalakuan. Rek hidup papada manusia, rek cara urang memilih pemimpin sing cager we. Insya Allah keberkahan itu akan datang dengan sendiri. Ibu, cakap, cakap Bu. Nah, itulah esensi Islam Pancasila dengan peradaban. Hartos
Hartosna apa? Antara Islam dengan Pancasila, dengan peradaban bangsa Indonesia itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Naon anu bilu-bilu kuring Ibu bade dilaksanakeun? Kita berupaya ikhtiar. Ya. Dongkap ka bumi. Duh, eta tetangga geus dahar cenah. Nah, kan, aya anak yatim teh ngebawa itu dah. Nah, minimal kan gitu ya. Nah, hartosna naon sim kuring sumping di dieu. Nyarios di dieu aya mah. Kita bersihkan pikiran hati kita jernihkan pikiran kita supaya perilaku kita baik dan capek ini. Nah, Ibu Bapak, saya menjual orang lagi kita bisa itu banyak di sini ya nanti mohon simpuling kawasan di Ciamis Nyepang sababana organisasi satu diamanahkan ke Pak Bupati melalui Badan Kesbang yang Nyepang menamina fasilitator pusat pendidikan wawasan kebangsaan tugasnya ini. Yang kedua simpuling oge Nyepang menamina organisasi forum ketahanan bangsa di wilayah wawasan kebangsaan. Anu katilu kamari simpuling 200 dilantik janten ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Mudah-mudahan hadir nasim kuring sarerengan mampu menciptakan satu generasi anu mulia. Generasi yang mampu menciptakan satu karakter dan mampu memberikan tauladan bagi generasi selanjutnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.